belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Persebaya akan dievaluasi mumpung ada libur kompetisi. Denda besar diterima Persebaya. PSSI sangat kejam. Harusnya denda Persebaya tak sebesar itu, manajemen protes. Chandra Wahyudi nekat lakukan hal ini kepada Persebaya sampai akhir musim nanti. Semoga baik-baik saja. Belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Persebaya akan dievaluasi mumpung ada libur kompetisi. Persebaya Surabaya tak mampu menunjukkan performa menggilap di kompetisi BRI Liga 1 2023/2024. Sudah bermain 22 kali, skuad Bajul Ijo hanya mampu memenangi 6 laga, sisanya imbang 8 kali dan kalah 8 kali. Dengan hasil ini, Persebaya harus rela menempati papan bawah di urutan 13 klasemen, sementara dengan raihan 26 poin. Pada awal musim, tim kebanggaan warga Surabaya ini digadang-gadang bisa bersaing di papan atas untuk merebut tahta juara. Namun kenyataannya mereka tampil tak konsisten di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Pelatih caretaker Persebaya Uston Nawawi mengatakan tidak ada masalah secara teknis dari rentetan hasil negatif yang diraih tim. Uston hanya menyebut bahwa keberuntungan belum berpihak kepada Persebaya. Dalam beberapa laga terakhirnya, Bajul Ijo memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Seperti di 2 laga terakhir melawan Persis Solo dan Persikabo 1973. Di 2 pertandingan itu, Persebaya unggul lebih dulu, namun ternyata laga berakhir imbang. Faktor luck sepak bola itu tidak bisa dipisahkan dari itu. Kita sudah berusaha keras, pemain semuanya, kita belum diberi keberuntungan, kata Uston Nawawi dikutip dari laman Liga Indonesia Baru. Untuk pertandingan terakhir, kita tidak menang dan juga tidak kalah, terang Uston. Selama jeda kompetisi, pihaknya akan memanfaatkan waktu untuk mengevaluasi penampilan tim. Dia berharap ketika kompetisi kembali bergulir, Persebaya bisa mengakhiri episode negatifnya di sisa laga BRI Liga 1 2023/24 ini. Mudah-mudahan ke depan terbuka jalannya dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya, kata dia. Denda besar diterima Persebaya. PSSI sangat kejam. Harusnya denda Persebaya tak sebesar itu, manajemen protes. Komisi Disiplin PSSI tak main-main dalam memberi sanksi kepada klub Liga 1. Terbaru Persebaya Surabaya dipastikan kena denda sebenar 220 juta rupiah gara-gara flare. Persebaya memang belakangan ini mendapat banyak perhatian. Bukan hanya karena penampilannya yang tak memuaskan, karena dalam 4 laga beruntun mereka belum pernah meraih kemenangan. Namun ia mendapat sorotan karena belakangan ini Bajul Ijo dipastikan kena denda yang tak sedikit. Komdis PSSI telah memutuskan bahwa tim asal kota pahlawan itu mendapatkan sanksi. Mereka dipastikan disanksi Komdis setelah supporter yakni bonek menyalakan flare dalam laga tunda pekan ke-18 Liga 1 2023/2024. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 13 Desember 2023 itu Persebaya hanya mampu menahan imbang Persis 1-1. Pertandingan itu memang berakhir dengan skor imbang, namun bukan hasil ini yang jadi masalah. Namun, pertandingan ini mendapat banyak sorotan dan berujung denda dari Komdis karena ada kejadian tak menyenangkan. Dalam laga tunda ini, bonek yang datang ke stadion ternyata diketahui menyalakan flare. Padahal sejak awal pertandingan Liga 1 musim ini, Panpel dengan tegas mengatakan bahwa tak boleh ada flare yang masuk stadion. Namun ini justru terjadi dalam laga Persebaya versus Persis. Dalam surat yang diterima Persebaya, disebutkan bahwa mereka telah melanggar kode disiplin PSSI. Mereka melanggar karena telah menyalakan flare sebanyak 12 buah di tribun utara. Tak hanya itu, bahkan beberapa flare juga dilempar ke depan tribun utara, sehingga Persebaya layak mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI. Pelanggaran ini tentu saja tak main-main, oleh karena itu Komdis PSSI dengan tegas memberi hukuman berat untuk Persebaya.
Bahkan sanksi ini bisa dikatakan lebih besar daripada pelanggaran sebelumnya yang didapatkan Persebaya, sebab sebelumnya mereka sudah menerima sanksi tidak kurang sebesar 95 juta rupiah. Tentu saja total tersebut dari beberapa sanksi yang didapatkan Persebaya. Dari supporter atau bonek yang memutuskan datang ke kandang tim lawan hingga pelanggaran lainnya. Namun dalam keputusan Komdis PSSI pada 18 Desember 2023 dipastikan Persebaya menerima hukuman. Terjadi penyalaan flare sebanyak 12 buah di tribun utara dan beberapa flare tersebut dilemparkan ke depan tribun utara, tulis pernyataan PSSI Kamis 21 Desember 2023. PSSI memang mengumumkan beberapa klub juga mendapatkan pelanggaran. Namun sebagian besar dihuni oleh klub-klub Liga 2 yang melakukan pelanggaran. Sehingga beberapa tim mendapatkan sanksi berat seperti Persebaya dan yang lainnya. Chandra Wahyudi nekat lakukan hal ini kepada Persebaya sampai akhir musim nanti. Semoga baik-baik saja. Posisi manajer Persebaya Surabaya masih lowong. Belum ada pengganti Yahya Al-Kathiri pasca dinonaktifkan pada 13 Desember lalu. Beda dengan pelatih, tidak ada rumor soal sosok pengganti Yahya. Manajemen Green Force juga tampak adem ayem. Mereka terlihat tidak gupuh mencari pengganti Yahya. Lalu apakah manajemen tidak ingin mencari manajer anyar? Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi menjawab soal posisi manajer. Dia memastikan pihaknya tidak mencari pengganti Yahya. Begini yang harus teman-teman tahu bahwa posisi manajer itu tidak wajib ada di dalam sebuah tim. Dalam aturan dalam kurung regulasi LIB, yang wajib ada adalah pelatih kepala dan dokter tim, kata Chandra saat ditemui jawab pos di Surabaya Suite 23 Desember. Karena tidak melanggar regulasi, Persebaya tetap kalem. Chandra memastikan tim tetap akan berjalan meski posisi manajer masih lowong. Jadi sebenarnya posisi manajer dan lainnya itu hanya sebatas sporting secara manajerial saja dan tidak harus ada orangnya juga kan, jelas manajer Green Force periode 2018 hingga 2022 tersebut. Lagi pula bursa transfer sudah ditutup. Tidak ada aktivitas mendesak yang membutuhkan kinerja manajer. Kalaupun butuh sosok manajer, Chandra masih bisa membantu. Apalagi dia sudah berpengalaman di posisi itu selama 4 tahun. Yang penting kebutuhan tim bisa di-cover dan bisa terpenuhi, beber pria asli Bojonegoro tersebut. Toh saat ini tidak ada aktivitas dalam skuad Green Force. Pemain masih diberi libur sampai 9 Januari nanti. Kemudian skuad baru akan kembali berlatih pada 10 Januari mendatang. Karena libur panjang, semua pemain diberi izin untuk pulang kampung.